No Reservation, sebuah film drama komedi romantis yang dibuat pada tahun 2007. Disutradarai oleh Scott Higg. Pemeran utama film ini adalah Catherine Zeta-Jones yang berperan sebagai Kate dan Aaron Eckhart sebagai Nick. Kate adalah chef dari sebuah restoran high class di Manhattan, New York, yang bernama 22 Bleecker Street Restaurant. Cerita diawali saat Kate berdiskusi dengan terapisnya. Kate seorang koki perfeksionis yang resep masakannya disukai pengunjung. Tetapi, Kate tidak suka menemui pelanggannya yang ingin memuji masakannya. Dia lebih memilih akan menemui pelanggannya yang akan komplain masakannya yang dibuatnya. Tetapi ketika pelanggannya komplain dengan masakannya, Kate akan membela diri kalau masakannya tersebut sudah sesuai. Hal ini membuat Paula, sang pemilik restoran, sedikit tidak nyaman dan protes ke Kate. Dia mengatakan, apabila ada chef terbaik lainnya, Kate akan dipecatnya. Namun Kate adalah seorang chef yang mau turun langsung untuk belanja. Ketika subuh, Kate ke tempat penjualan hasil laut untuk membeli ikan, lobster, kepiting, dan lainnya untuk menu di restorannya. Kabar gembira datang ketika sang kakak yang bernama Christine akan mengunjunginya bersama anaknya yang bernama Zoe. Saat sedang sibuk bekerja dengan menu makanannya di dapur restoran, Kate mendapat telepon yang memberitahukan kalau sang kakak meninggal dalam perjalanan menuju rumahnya, sedangkan keponakannya selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit, Zoe menanyakan bagaimana keadaan ibunya. Kate mengatakan kalau nyawa ibunya tidak dapat tertolong. Kate mulai masuk bekerja. Namun Kate masih merasakan kesedihan. Di saat bekerja, terkadang mata Kate berkaca-kaca. Kate semakin sedih dan menangis ketika membaca surat wasiat dari Christine. Lalu, Kate diminta bosnya, Paula, untuk cuti selama seminggu. Sepulang dari rumah sakit, Zoe tinggal bersama Kate. Zoe masih merasa sedih. Tidak hanya itu, Zoe bahkan tidak menyukai masakan Kate. Ketika cutinya selesai, Kate kaget karena ada seorang chef baru di dapurnya yang bernama Nick. Sifat Nick jauh berbeda dengan Kate. Nick adalah pria yang bebas, penuh semangat, periang, dan lepas dari segala macam aturan baku yang mengesalkan. Serta Nick menyukai musik saat bekerja. Kate menganggap Nick sebagai ancaman. Kate pun protes ke Paula. Di rumah, Kate masih berusaha menjadi orang tua yang baik bagi Zoe. Dia pun mengantar Zoe di hari pertamanya sekolah di tempat yang baru. Tak lupa, siangnya dia menjemputnya. Di restoran, Nick mendapat kesempatan membuat hidangan untuk teman-teman chef di dapurnya. Tapi Kate tidak mau menyentuhnya. Nick pun melancarkan aksinya agar Kate mau makan. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nick membuat Kate marah. Lagi-lagi mereka bersitegang di dapur. Karena kesal, Kate menuduh Nick ada di sana untuk merebut posisinya. Akhirnya, Nick pun mengatakan kalau Nick bekerja di restoran tersebut karena murni ingin bekerja sama dengan Kate. Tapi Nick juga mengungkapkan kalau Kate tidak berkenan, Nick siap pindah ke restoran lain. Pertengkaran ini akhirnya diredam oleh Paula. Dan Nick bertahan di restoran ini. Keesokan harinya, Zoe ikut Kate bekerja. Saat bekerja, Nick mendengar Kate yang curhat ke rekan kerja lainnya kalau Zoe susah makan. Lalu, diam-diam, Nick membuat pasta untuk Zoe. Ternyata, Zoe menyukainya. Betapa bahagianya Kate saat melihat Zoe makan dengan lahap.
dan Kate pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Nick. Dari sini hubungan Kate dan Nick pun berangsur membaik. Ketika subuh saat Kate ingin belanja seafood, Zoe ikut, walaupun dia masih ngantuk. Sepulang belanja, keduanya pun tertidur di ruang tamu sehingga membuat Zoe telat sekolah. Dan ketika di restoran, temannya pecah ketuban. Kate pun mengantarnya ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, Kate langsung pulang ke rumah. Dan dia baru tersadar kalau dia belum menjemput Zoe. Bisa ditebak, Kate telat menjemput dan Zoe marah. Kate meminta maaf. Permintaan maafnya baru dikabulkan kalau Kate mengajak Zoe ikut bekerja di restoran. Zoe membantu Kate. Meskipun ternyata Zoe membuang black truffle yang harganya mahal ke tempat sampah. Karena merasa kehilangan black truffle-nya, Kate pun mencarinya dan menemukannya di tempat sampah. Dia pun menyimpannya di box khusus yang berisi beras agar black truffle-nya selalu tetap kering. Zoe pun dapat membaur dengan teman-teman Kate. Lingkungan restoran ini pun membantu Zoe menjadi sosok yang ceria. Dan hubungan Kate dan Nick pun semakin dekat. Zoe meminta Kate mengajak Nick main ke rumah. Kate tidak bisa menolaknya. Kate pun mengundang Nick. Saat Nick datang, ternyata dia datang dengan perlengkapan memasak dan belanjaan yang akan diolah. Ternyata, Nick sudah memiliki rencana dengan Zoe untuk memasak bersama tanpa melibatkan Kate. Dan Zoe sukses mengatur kencan tantenya itu dengan Nick pada sebuah malam yang tak terlupakan. Sejak saat itu, mereka bertiga seperti keluarga kecil yang bahagia. Setelah bertahun-tahun menutup diri terhadap laki-laki, Kate akhirnya sadar telah melewatkan banyak keindahan dalam hidup yang singkat ini. Keesokan harinya, Kate dipanggil pihak sekolah Zoe karena Zoe sering ketiduran di kelas, yang disebabkan karena Zoe selalu ikut dengannya bekerja di restoran. Dan kepala sekolah mengingatkan kalau ia dapat mencari orang tua asuh yang baru bila Kate tidak bisa menjadi wali yang baik. Zoe pun dinasihati oleh Kate agar tidak perlu lagi ikut ke restoran. Namun Zoe menolaknya. Hingga akhirnya Zoe ngambek dan lari. Hubungan Kate dan Zoe kembali renggang. Zoe yang sedih kembali teringat mamahnya. Suatu malam, Kate mendapati Zoe yang sedang menonton video saat ia dan mamanya bergembira. Mereka menonton bersama. Esoknya Zoe minta bolos sekolah dan Kate pun izin kerja. Hari itu Kate dan Zoe bermain bersama. Dan kemudian hubungan mereka kembali harmonis. Di restoran, cara kerja Nick yang bagus membuatnya ditawari menjadi head chef oleh Paula. Tapi Nick ragu dengan jabatannya tersebut karena memikirkan pendapat dari Kate. Malamnya, ia berkunjung ke rumah Kate. Dia pun menginap. Nick yang sudah dekat dengan Zoe mengajaknya membuat sarapan bersama. Siangnya mereka pun jalan-jalan bersama layaknya sebuah keluarga. Saat makan bersama dengan seluruh karyawan, Kate yang duduk di samping Nick mendengar percakapan Nick dengan Paula. Paula mengatakan kalau dia suka dengan ide menyajikan pencuci mulut dalam kotak kecil serta ide wine yang Nick rekomendasikan. Di dapur, hubungan mereka kembali tidak harmonis. Kembali ke tawaran sebagai head chef. Saat Kate mengetahuinya, Kate pun marah. Karena merasa dugaannya selama ini benar. Akhirnya Nick pun mengundurkan diri dari restoran tersebut karena sikap Kate yang memusuhinya dengan aneka tuduhan lainnya. Karena Nick mengundurkan diri, maka Kate diminta untuk mencari penggantinya oleh Paula. Dia pun melakukan wawancara.
Zoe yang merasa kehilangan Nick karena tidak pernah berkunjung ke rumah mereka, akhirnya menanyakannya. Kate pun mengatakan kalau mereka sedang bertengkar. Karena sedih, keesokan harinya Zoe pergi. Kate yang panik menghubungi Nick yang kemudian membantunya mencari Zoe. Setelah keliling, mereka pulang dan mencoba mencari di seluruh rumah. Hingga akhirnya Kate tahu kemungkinan besar Zoe ada di makam mamahnya. Ternyata dugaannya benar. Mereka menemukan Zoe di makam mamahnya. Setelah urusan dengan Zoe selesai, Kate pun meminta maaf ke Nick. Di sini Nick cerita kalau ia sudah diterima di sebuah restoran di San Francisco. Nick juga berterima kasih ke Kate, karena pertengkaran mereka yang terakhir membuat Nick berpikir dan menjadi lebih baik. Tanpa disadari, Kate sedih karena akan kehilangan sosok Nick di kehidupannya. Kesedihannya berpengaruh pada pekerjaannya hingga ada pengunjung yang komplain. Kate langsung marah ke si pengunjung. Dan Kate pun pergi meninggalkan restoran tersebut. Sejak kejadian tersebut, Kate berpikir dan berkonsultasi dengan terapisnya. Dan akhirnya, Kate mendatangi Nick dan meminta Nick untuk membatalkan pekerjaannya yang baru dia terima. Mereka pun akhirnya membuat sebuah bistro dengan nama mereka, yaitu Kate, Nick, Zoe. Di sini, Zoe dilibatkan sebagai pengantar makanan ke pengunjung, sedangkan Kate dan Nick bertugas sebagai chef. Inilah akhir dari kisah No Reservation.